perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that you were my shout. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. 1, 2, 3, let's go. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Come on. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. 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 Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Hey! Oke, Shalom jemaat Tuhan.
Dimanapun kalian berada, mari bersama-sama mendengar Tuhan, sebab Dia yang layak disembah dan layak dipuji. Let's come on everybody, praise Him. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia, Yesus. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, yeah. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Mari sembah Yesus saat ini untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandangmu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Boleh katakan, memandangmu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar di dalam hidupku.
mengejar hadirmu di dalam hidupku. Datang padamu dengan kerinduanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Saya berpesan untuk kita semuanya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, beri kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang dengar-dengaran kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan membawakan sharing dengan sebuah tema, yaitu menjadi rendah hati atau be humble. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ada seorang gadis Thailand bernama Min Kanista, berusia 17 tahun pada tahun 2015. Sehari-hari biasa bergelut dengan sampah. Ia tidak risih harus memunguti sampah dan menghirup bau busuk timbunan sampah dimanapun. Gadis cantik ini setiap hari berkeliling, mengumpulkan sampah bersama dengan ibunya untuk membiayai biaya hidup mereka. Dia juga putus sekolah di SMA, lantaran ibunya tidak sanggup lagi untuk membiayai sekolahnya. Atas dorongan ibunya, dia mengikuti kontes Miss Uncensored News dengan tujuan agar bisa sekolah lagi dan bisa membantu keluarganya. Ibunya berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang supaya bisa mengikuti kontes tersebut. Media Thailand mengatakan bahwa Kanista tidak malu mengakui bahwa dia adalah anak seorang pemulung dan bahkan dia seorang pemulung itu sendiri. Dan sangat berterima kasih atas pengorbanan ibunya yang telah mengumpulkan uang demi biaya dia bisa mendaftar kontes kecantikan. Ketika dia sudah sampai rumah, selepas memenangkan gelar Miss Uncensored News, Kanista terlihat bersimpuh di kaki ibunya, sambil masih memakai mahkota dan pakaian kemenangannya. Dia berkata, "Saya akan tetap membantu ibu mengumpulkan sampah, meski ibu saya melarang saya untuk melakukannya," kata Kanista. Berkat kemenangannya, kini dia sudah ditawari sebuah pekerjaan sebagai aktris. Dia berkata lagi, "Saya tidak percaya bahwa ini bisa menang. Ini seperti mimpi. Semua orang berusaha untuk bisa hidup layak. Untuk mencapai sukses, seseorang harus bisa bekerja keras," kata dia mengomentari kemenangannya. Publik Thailand memuji sosok Kanista setelah mengetahui kisah hidupnya. Mereka menyebut bahwa Kanista tidak hanya cantik, tetapi juga berhati mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati akan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita belajar, apakah sikap yang akan menuntun kita untuk memiliki kerendahan hati.
Berdasarkan ayat tersebut dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kita akan belajar ada 3 hal sikap yang bisa kita lakukan dan teladani supaya kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, tunduk pada orang tua. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Menghormati orang tua lebih daripada sekedar budaya. Budaya yang luhur. Sejatinya kita bangsa Indonesia memiliki budi pekerti yang luhur. Kita sejak dari kanak-kanak diajari dan dibimbing untuk menghormati orang tua. Saya ingat bagaimana ketika saya masih kecil, diajari baik di sekolah pelajaran budi pekerti maupun di rumah, bagaimana cara kita berjalan di depan orang yang lebih tua. Bagaimana cara kita menyapa dan memanggil orang yang lebih tua. Bagaimana kita menggunakan kata-kata untuk lebih menghormati atau dalam bahasa Jawa ngajeni orang lain. Namun perkembangan budaya dan teknologi saat ini telah menyebabkan budaya ini mulai luntur. Apalagi tidak ada pelajaran budi pekerti di sekolah. Bahkan saat ini pembelajaran secara daring, sehingga interaksi satu dengan yang lain mulai terbatasi. Saya miris ketika mendengar sebuah cerita, ya, dalam sebuah perkuliahan PJJ di masa pandemi, ini terjadi di awal semester. Seorang mahasiswa baru mengucapkan kata-kata umpatan kepada seorang dosen ketika dosen memberikan tugas. Dia lupa mematikan mic-nya di laptop. Akibatnya, semua orang mendengarnya. Saya berharap generasi sekarang jangan sampai kehilangan budi pekerti yang luhur ini. Sebab sesungguhnya Alkitab mengatakan tentang hal ini. Orang-orang yang lebih tua dalam hal ini adalah mencakup tentang orang tua kita. Atau orang-orang dengan usia yang lebih tua, lebih dewasa daripada kita. Lebih senior, atau mungkin kedudukannya lebih tinggi. Sekalipun ia lebih muda daripada kita. Terlebih di dalam gereja atau rumah Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih senior, lebih tua usianya daripada kita. Supaya kita menerima warisan, yaitu berkat doa restu mereka buat kita generasi yang lebih muda. Tunduk dalam hal ini adalah tidak membantah atau taat jika untuk kebaikan dan sesuai firman Tuhan. Saya berharap bagian pertama ini kita mencerna baik-baik supaya kita bukan hanya mendengar tapi sungguh-sungguh akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing dalam keluarga kita. Yang kedua adalah sikap rendah hati. Saya lanjutkan dari ayat firman Tuhan tersebut. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ya. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi ada sebuah penghiburan bagi kita yang terus mau belajar untuk merendahkan hati kita akan mendapat kasih Tuhan yang semakin berlimpah. Filipi 2 ayat 2 sampai ke 4 berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari
kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada satu pepatah atau perumpamaan tentang ilmu padi yang berkata bahwa semakin berisi, semakin menunduk. Kita belajar dari pohon padi. Ya, ketika semakin isinya membesar, semakin tua, dia semakin merunduk. Demikian juga mari kita belajar, semakin kita memiliki pengetahuan, semakin kita memiliki kedudukan, semakin kita dipercaya berkat Tuhan, jangan membuat kita menjadi tinggi hati. Tapi mari kita semakin menundukkan diri, semakin rendah hati, supaya nama Tuhan dimuliakan. Seorang yang diberkati bukan berarti dia layak untuk memandang rendah orang yang kurang diberkati. Seorang yang pintar dan berprestasi terbaik bukan berarti layak untuk menganggap orang lain bodoh. Alkitab sendiri menghargai orang yang lemah dan memberi ruang tanpa mempercakapkan pendapat mereka. Saya kutip dari Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau ada yang menurut kita imannya lemah, bukan berarti yang kuat imannya menjadi superior dan bersikap semena-mena kepada yang lemah. Berilah ruang kepada yang lemah untuk bertumbuh tanpa dipotong, agar dia bisa terus menjadi dewasa, tidak menjadi kerdil dan akhirnya mati. Beberapa hari ini saya mendapat kabar dari seorang jemaat, satu keluarga, suami istri yang sedang menjalani isolasi mandiri. Istrinya mengatakan bahwa suaminya mulai patah semangat, tawar hati. Dia tidak ada lagi semangat untuk sembuh. Nah, mendengar cerita daripada istrinya melalui WA, akhirnya kemudian saya video call. Dan ketika saya lihat wajahnya, ketika pertama saya lihat wajahnya, saya ikut sedih karena dia seperti murung, tidak ada semangat, ya, merasa dia sudah sakit dan tidak akan sembuh karena mendengar banyak berita-berita yang negatif. Tapi saya berusaha untuk menyapanya dan saya ingin mengembalikan dia kepada satu memori di masa lalu. Ya, keluarga ini adalah keluarga yang bersama-sama dengan kami untuk merintis jemaat. Jadi saya ingatkan memori pada waktu itu ketika kita sering mengadakan persekutuan di rumahnya, makan-makan bersama, kemudian kita pergi mengunjungi jemaat satu dengan yang lain, ya, boncengan naik motor atau naik mobilnya TAF tahun 82, ya. Saya ingatkan lagi bahwa oh ya dulu kita sering mengangkut alat musik, sound system dengan mobil Suzuki Trontongnya atau mobil TAF-nya. Dia mulai ketawa dan saya lihat ada sebuah perubahan dalam dirinya. Saudara, saya sangat berkesan dengan keluarga ini dan saya sangat menghargainya, saya sangat menghormati pengorbanannya. Oleh sebab itu saya ingatkan memori ketika dulu kita bersama-sama merintis jemaat. Dan akhirnya lambat laun saya melihat ada perubahan air mukanya. Dia mulai ada senyum, mulai ada satu gairah gitu kan. Dan ketika dia mulai senyum, mulai ada gairah, saya berikan kata-kata firman Tuhan yang menguatkan dia supaya dia tidak down, supaya dia tidak khawatir, tidak takut, tapi punya semangat, punya hati yang gembira. Dan saya berkata, nanti berapa hari lagi saya akan telepon ya, dia senang. Kemudian kita cerita tentang keluarga kita masing-masing. Setelah kita berdoa, saya mau mengakhiri, tapi dia merasa masih pengen ngobrol. Ya, akhirnya kita layani dan dia mendapat berkat pada malam hari itu. Sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk
saling rendah hati. Meskipun kita lebih pintar, lebih mampu, lebih diberkati, bukan berarti kita bisa semena-mena untuk memandang orang lain sesuai dengan ukuran kita. Alkitab mengatakan bahwa ukuran yang akan kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu. Yang ketiga adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Kesombongan akan membawa kita kepada kehancuran, tetapi kerendahan hati akan membawa kita kepada kemuliaan. Seorang yang sukses dalam karir pun dengan mudah dapat diturunkan oleh tangan Tuhan yang kuat bila memiliki kesombongan dalam dirinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah bahwa tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan seperti yang sekarang ini. Tanpa Tuhan berikan kesempatan, kita tidak akan bisa. Tanpa Tuhan berikan kesehatan, kita pun juga tidak akan bisa. Oleh sebab itu, senantiasa rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita tentang kapal Titanic. Kapal ini didesain begitu mewah, begitu besar pada zamannya di tahun 1912. Sehingga pembuatnya dihinggapi kesombongan yang luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan pun tidak akan mampu untuk menenggelamkan kapal terbaik ini, termewah dan terkuat di abad ini. Tapi kita juga tahu kisah yang tragis terjadi kemudian pada kapal Titanic ini. Seiring dengan kesombongan itu, kapal Titanic menabrak gunung es, tenggelam dan menelan korban 1.500 orang. Ada pengalaman yang luar biasa yang akan saya bagikan. Pada waktu itu gereja kita, GC Solo di tahun 2000 sedang mengalami prahara. Bendahara yang gereja, karena dia membawa keuangan gereja, diancam oleh seseorang dengan membawa senjata tajam. Oleh seseorang yang berasal dari pihak yang memisahkan diri dan mengubah nama gereja kita menjadi gereja lain. Dengan intimidasi dan senjata tajam, dia datang. Tetapi bersyukur Tuhan melindungi. Saudara, apa yang terjadi sesudah itu? Dalam beberapa bulan, si pengancam ini mengalami sakit stroke dan akhirnya kemudian dia meninggal. Sedangkan bendahara kita pergi ke Amerika menyusul ayahnya dan kemudian saat ini dia menjadi seorang gembala jemaat IGF, diberkati Tuhan, menikah dan memiliki 2 orang anak. Mereka berbahagia. Sungguh perbedaan yang sangat tragis antara orang yang sombong, tinggi hati, mengancam dan menganiaya orang yang benar ya, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sejak saya dengar kejadian tersebut, saya jadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan berkata kepada seseorang, jangan-jangan dia orang yang lebih benar daripada saya dan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Seperti ada firman Tuhan berkata dari Mazmur 105 ayat 15, berkata demikian, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ada sebuah kisah lain yang mungkin beberapa saudara sudah mendengar kisah ini. Sebuah peristiwa juga terjadi ketika ada seorang jemaat dan sekaligus pengerja membuat move di antara jemaat, membuat isu dan sebagainya.
Saya sudah tidak mengerti isu apa yang sebetulnya terjadi. Dan akhirnya dia mengundurkan diri dan kemudian pergi keluar pulau. Saya memaafkan dan mengampuninya. Bahkan ketika dia pamit, saya mendoakannya. Beberapa tahun kemudian saya mendengar bahwa istrinya meninggal karena sakit kanker. Hatinya menjadi pahit dan kemudian dia pulang ke tempat asalnya. Dia kemudian sharing kepada seorang pendoa syafaat akan semua peristiwa yang dia alami. Dan pendoa syafaat ini kemudian menyarankan dia, coba segeralah kamu telepon pastormu. Ya, supaya kasih karunia Tuhan dibukakan kembali dalam kehidupanmu. Saudara, malam-malam saya kaget ya mendengar ada sebuah telepon asing yang saya tidak kenal. Dan waktu itu saya angkat. Ternyata dia adalah jemaat kita. Dan kemudian dia dengan rendah hati mengakui minta maaf atas semua kejadian di waktu itu. Saya tanya, lu kenapa Pak? Saya sudah mengampuni, saya tidak ada masalah dengan Bapak. Kemudian dia cerita perjalanan kehidupannya, begitu pahit, istrinya meninggal, pekerjaannya berantakan dan sebagainya. Oh ya Pak, saya ikut simpati. Saya katakan bahwa sebetulnya saya tidak ada masalah dan sudah selesai pada waktu itu saya mendoakan Bapak. Tapi mohon maaf kalau terjadi konsekuensi-konsekuensi yang di luar kemampuan saya. So yang dikasihi Tuhan, akhirnya pada malam hari itu kembali kita saling memaafkan dan komunikasi kita menjadi cair. Kita berteman di Facebook dan setiap kali saya posting di Facebook dia selalu mengomentari, demikian juga kalau dia posting juga saya selalu menanggapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dan istri seringkali mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Ada juga khotbah hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain. Tapi saya menyadari bahwa dalam pelayanan kita tidak seperti ILC, Indonesian Lawyer Club, ya, yang selalu berdebat tentang sebuah isu atau topik. Kita sangat berhati-hati dalam menyikapi hamba-hamba Tuhan, baik di dalam maupun di luar IGF. Karena mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Bahkan sekalipun bukan hamba Tuhan, prinsip kita adalah jangan-jangan dia lebih diurapi, disertai Tuhan sebagai orang benar daripada kita. Ketika saya mengatakan hal-hal yang buruk tentang seseorang, jangan-jangan itu bisa mendatangkan kutuk bagi saya maupun keluarga. Jadi kisah-kisah tersebut, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan diri kita masing-masing, mengevaluasi, adakah masih ada kesombongan di dalam hati kita, tinggi hati, merasa bahwa kita orang yang paling benar dan orang lain salah. Saya selalu berkata dalam setiap masalah, misalnya masalah keluarga, setiap masalah yang terjadi pasti ada kesalahan dari suami atau istri. Tidak mungkin 100% suami benar dan istri salah atau sebaliknya. Oleh sebab itu, mari kita belajar, jadilah orang yang rendah hati. Jangan terpancing oleh emosi. Hormati dan tunduk pada orang yang lebih tua. Saling merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Sebab kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan terutama tunduk kepada Tuhan dan pemegang otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita terima dan kita cerna, kita responi dengan baik. Jangan menjadi orang yang reaktif atau melawan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Tapi jadilah orang yang responsif, yaitu mencerna, menganalisa, merenungkannya, menimbang-nimbang apakah ada pesan dari sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ampuni kami jika kami memiliki hati yang sombong, hati yang congkak, hati yang tinggi hati, sehingga seringkali kadang kami tidak patuh kepada orang tua, tidak menghormati orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih diurapi daripada kami. Ampuni kami jika kadang kami tidak bisa saling menghormati satu dengan yang lain, karena kami merasa bahwa diri kami mampu, diri kami lebih pandai, diri kami lebih hebat. Dan juga terutama ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak tunduk kepada Tuhan. Kami merasa bahwa diri kami paling benar, prinsip kami paling benar. Ampuni kami Tuhan. Dan juga ajar kami untuk menghargai, menghormati setiap otoritas yang Tuhan taruh di atas kami. Baik pemerintah, baik pimpinan dalam pekerjaan kami, maupun pimpinan rohani di dalam gereja kami. Tuhan, kami tahu, orang yang tunduk pada otoritas akan menerima otoritas dari Tuhan pada waktunya. Dan biarlah ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat, barang siapa rendah hati, maka dia akan mengalami kemuliaan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Juli 2021. Di minggu pertama, kita ingin mengajak jemaat untuk melakukan perjamuan kudus bersama-sama di rumah masing-masing. Saya mohon jemaat semua telah menyiapkan roti, kemudian sirup sebagai pengganti anggur. Kalau tidak ada sirup, teh juga bisa. Dan doakan supaya menjadi alat untuk menggambarkan atau melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berada di awal bulan Juli 2021. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan menyediakan bagi kami bersama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Tuhan ampuni semua dosa, semua kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan layakkan kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Juga Engkau memberkati baik roti, anggur, ataupun sirup yang kami siapkan Tuhan sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Supaya kami diberkati dan kami akan menerima anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Tuhan pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan aku. Amin. Mari kita akan siapkan roti. Dan kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita percaya bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah kita percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib? Dan apakah kita percaya bahwa Dia disalibkan supaya kita semua dibebaskan dari hukuman? Apakah kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya, semua sakit penyakit kita sudah sembuh? Mari kita mengucap syukur dan mengimani bersama-sama kan
pengorbanan Tuhan Yesus, tubuhnya yang disalib di atas kayu salib. Dan kita akan makan roti ini bersama-sama dengan iman, dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan marilah kita angkat cawan yang berisi anggur ataupun sirup dengan tangan kanan tinggi ke atas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita percaya bahwa anggur ataupun sirup yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus? Apakah kita percaya bahwa darahnya dicurahkan di atas kayu salib? Apakah kita percaya bahwa darahnya telah membasuh dosa-dosa kita? Apakah kita percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Mari kita mengucap syukur. Kita percaya, kita imani. Dan kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejenak kita mengambil waktu untuk mengucap syukur. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan. Bersyukurlah untuk perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perjamuan kudus pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Persekutuan dengan Tuhan yang tidak terbatas. Dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap keluarga-keluarga, setiap usaha dan pekerjaan jemaat, anak-anak yang menempuh studi, pelayanan kami bersama-sama, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang setia dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya untuk kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan baik persembahan berupa ucapan syukur atau persepuluhan juga. Dan juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami pergumulan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur boleh membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Baik persembahan syukur kami, persepuluhan maupun untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kami serahkan padamu ya Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang memiliki rekening silahkan bisa melakukan persembahan melalui transfer rekening ke rekening gereja. Tapi bila tidak, silahkan persembahan dimasukkan dalam amplop dan nanti bisa dibawa ke gereja. Kalau Bapak Ibu pas mampir di gereja atau menghubungi WA ICR Solo. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan menutup dalam doa berkat. Mari kita siapkan hati kita. Jika berkenan, silahkan di rumah masing-masing bisa bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, memberkati studi juga masa depan dan pelayananmu. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta